Selamat siang, Mbak Lina. Siang. Di sini saya ingin bertanya, kan saya itu tertarik untuk terjun dalam dunia saham seperti reksadana, karena kan harganya per lotnya itu lumayan untuk kantong mahasiswa ya, Mbak. Tapi terkadang saya itu masih takut kalau semisal saham yang saya kelola seperti itu terjadi penurunan kayak pemerosotan gitu loh, Mbak. Bagaimana sih tips untuk menghadapi semisal biar kita itu nggak takut untuk bermain saham lagi kalau semisal saham yang kita kelola itu terjadi penurunan yang sangat drastis seperti itu. Terima kasih. Nah, ya terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau misalkan kita ingin melakukan investasi dengan saham, terus kita masih takut nih apabila terjadi pemerosotan. Jadi alangkah baiknya kita sebelum melakukan investasi di saham, kita harus mulai mencari tahu saham ini investasinya seperti apa. Kemudian kita juga harus melakukan budgeting juga. Kalau misalkan terjadi penurunan, berapa persen sih yang berani kita ambil? Maksudnya gini, jadi kalau kita membeli sebuah saham, itu uang kita itu jangan langsung kita belikan di satu perusahaan aja, misalkan Unilever gitu. Nah, kita jangan sampai uang kita semuanya ditaruh di satu tempat perusahaan, tapi harus kita tempatkan di beberapa perusahaan. Apabila terjadi penurunan, jadi penurunan di kemungkinan penurunan saham itu tidak hanya terjadi di satu saham ini, tapi ada beberapa saham yang melakukan peningkatan. Jadi ada keuntungan lain dari saham lain seperti itu. Jadi kalau misalkan kita taruh, misalkan uang 10 juta nih, 10 juta alangkah baiknya kita taruh di 5 perusahaan, misalkan ada Unilever, ada bank BCA misalkan, atau bank BNI. Kemudian ada saham yang benar-benar negatif nih, misalkan, tapi kalau misalkan memiliki kesempatan kalau misalkan turunnya itu drastis, tapi kalau naik itu bakal tinggi, misalkan LUCK lah yang lagi rame, atau Java seperti itu. Nah, tapi ada misalkan satu saham yang sangat beresiko, itu pasti akan di saham yang lain tuh akan menguntungkan. Jadi kita harus menempatkan beberapa uang kita di saham-saham yang aman agar kerugian yang kita hadapi itu tidak akan sebesar dari keuntungan kerugian kita akan tertutupi dari keuntungan di saham yang lain seperti itu. Tapi kita tidak boleh menaruh uang kita di satu perusahaan, itu aja sih konsepnya. Nah, sebelum kita melakukan investasi di saham, kita juga harus melakukan beberapa analisis, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal, seperti itu sih. Oke, Mbak Lina, mungkin sambil nunggu teman-teman yang lain mungkin ya menanyakan langsung, saya selang-seling ya. Ini Iya, ada boleh. pertanyaan tentang asuransi pendidikan kayak gitu. Nah, akhir-akhir ini kan sedang marak ya adanya asuransi pendidikan. Kalau menurut saya sih asuransi pendidikan udah lama ya sebenarnya. Iya. Kan tetapi kemudian namun banyak yang tidak mendapatkan hasil dari asuransi tersebut dan malah merugi. Sebenarnya asuransi apa saja yang sekiranya wajib untuk dimiliki dan apa sekiranya yang lebih baik dihindari. Oke, Mbak Lina, ini ngomongin tentang asuransi nih, Mbak. Monggo, silakan. Kalau ngomongin asuransi, itu alangkah yang wajib yang harus kita miliki itu sebenarnya asuransi kesehatan dan asuransi jiwa. Karena kedua asuransi ini sangat penting apabila terjadi sesuatu dari diri kita, keluarga yang kita tinggalkan atau keluarga yang bakal kayak keluarga yang akan bakal Ditinggalkan lah. Iya, ditinggalkan, dan misalkan kalau misalnya terjadi kita sakit, berarti kan beban dari keluarga kita itu tidak terlalu berat seperti itu. Kalau misalkan asuransi jiwa dan asuransi kesehatan. Nah, tapi untuk asuransi pendidikan ini penting apabila kita sudah memiliki keluarga dan sudah memiliki anak seperti itu, agar apabila terjadi sesuatu itu
anak kita tetap mendapatkan pendidikan yang sesuai seperti itu. Namun dari asuransi pendidikan ini kita harus melihat juga berapa yang namanya rider kalau nggak salah. Ada rider kalau misalkan kita terjadi sesuatu, ada asuransi lagi nih. Kalau bisa misalkan kita terjadi sesuatu, nah kita membeli juga beberapa rider. Rider ini bakal misalkan rider ini salah satu contohnya adalah fungsinya itu akan ketika kita sakit atau kita kehilangan pendapatan, si rider ini bakal menutupi premi yang harus kita bayarkan untuk asuransi pendidikan dari anak, seperti itu. Sebenarnya untuk asuransi ini ada berbagai macam, tergantung asuransi yang ditawarkan. Ada asuransi unit link, kalau unit link itu seperti investasi, tapi kita juga harus tahu investasi dari asuransi ini ditempatkan di mana, seperti itu. Terus ada asuransi tradisional. Kalau tradisional itu kita hanya membayar premi, dan premi tersebut untuk menutupi UP yang kita dapatkan ketika terjadi sesuatu, seperti itu sih. Nah, mungkin untuk asuransi pendidikan yang tadi katanya tidak tahu tidak mendapatkan hasil. Tidak mendapatkan hasil, apakah itu asuransi dalam bentuk unit link atau dalam bentuk tradisional? Nah, kalau misalkan unit link berarti kita harus tanyakan tuh, karena harusnya kalau unit link itu aset investasi asuransi kita itu bisa berkembang seperti itu. Oke, Mbak Lina, ini kayaknya ada yang masih tertarik ya untuk masih membicarakan tentang investasi emas, meskipun tadi di awal saya juga sudah menanyakan ya, kayak gitu. Jadi begini Mbak Lina, untuk investasi emas lebih baik mana, investasi emas atau investasi dalam bentuk mata uang asing? Itu yang satu. Lalu yang kedua adalah sekarang itu ada investasi emas, tetapi ternyata kita itu menerimanya adalah bukan emas aslinya, kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu tuh gimana tuh, Mbak? Maksudnya bukan emas? Gini, tidak mendapatkan emas fisiknya. Oh, jadi kayak kita beli di Tokopedia seperti itu ya? Ya, mau bertanya apa? Ditawarkan kawan saya untuk berinvestasi emas, tapi tidak mendapatkan emas fisiknya. Ini pertanyaan dari Mas Alvan ya, Mas Alvan, selamat siang. Apakah metode investasi seperti ini aman dan terpercaya? Monggo, Mbak. Jadi kalau misalkan investasi emas sama yang pertama investasi emas sama investasi mata uang asing ya. Nah, kalau investasi emas sama investasi mata uang asing itu berbeda karena resikonya juga berbeda. Kalau misalkan investasi emas itu lebih aman, maksudnya resikonya lebih kecil daripada investasi mata uang asing karena kita nggak tahu, kita juga tidak bisa memperkirakan harga mata uang kita di kemudian hari karena dengan dengan investasi di mata uang asing kita itu benar-benar hanya cuma memperkirakan saja, tidak ada analisis atau track record harga. Ada sih track recordnya, tapi tidak menentu dan sangat fluktuatif seperti itu. Nah, kalau misalkan emas itu udah ada track recordnya dan dan investasinya itu lebih sedikit resikonya seperti itu. Jadi alangkah kalau misalkan kalian sebagai investor itu setengah-setengah atau takut dalam mengambil resiko, alangkah baiknya kalian mengambil investasi emas, bukan investasi yang mata uang asing. Karena mata uang asing, kalau kita benar-benar ingin berinvestasi di mata uang asing, itu harus memiliki keahlian khusus gitu untuk memperkirakan harga dolar saat ini seperti itu. Kemudian kita berinvestasi emas tapi tidak mendapatkan emas fisiknya. Nah, kalau misalkan seperti itu, kita lihat dulu perusahaan yang menawarkan investasi tersebut itu seperti apa, apakah terpercaya atau enggak, seperti itu. Kalau misalkan seperti itu kan sama aja kayak kita berinvestasi pada saham. Kita tidak memiliki bentuk fisik sahamnya, tapi kan kita punya catatannya seperti itu. Nah, catatan ini apakah terpercaya atau enggak dilihat dari perusahaannya, seperti itu sih.
Iya. Kalau saya lihat. Oke. Baik Mbak Lina, ini pertanyaannya makin banyak, alhamdulillah. Jadi mungkin teman-teman sudah pengen ini ya, nanya tentang bagaimana tentang pengelolaan keuangannya. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Abid Rabulisat. 1-2 tahun belakang ini saya mencoba masuk ke investasi reksadana. Profil saya kurang berani mengambil resiko, jadi saya mulai investasi di RDPU dan RDPT. Saya berencana untuk mulai menabung untuk jangka waktu yang lama, mungkin untuk 15 hingga 20 tahun ke depan. Apakah RDPU dan RDPT cocok untuk jangka 15 sampai 20 tahun? Jawaban, terima kasih atas pertanyaannya, Mas Abid ya, Bu. Ya. Ya, jawabannya sih cocok, sangat cocok, karena reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap itu kita tabung untuk investasi jangka sangat panjang seperti itu. Nah, investasi ini merupakan investasi yang memiliki resiko sangat kecil sih dibandingkan reksadana saham atau reksadana campuran seperti itu. Kalau misalkan emang kita tujuannya untuk investasi jangka panjang 15 sampai 20 tahun itu kan sangat panjang. Jadi reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap itu sangat cocok sih seperti itu. Ya. Mbak Lina, nanti sebelum nanti saya lemparkan ke Mbak Renita, mungkin Mbak Renita juga udah menyimpan pertanyaan dari teman-teman, adalah jika teman-teman sekarang ini kan rata-rata masih mahasiswa nih ya, rata-rata mahasiswa. Lalu kemudian investasi apa sih yang cocok untuk mahasiswa, terutama apabila masih mengandalkan uang itu pemberian dari orang tua? Iya. Terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Kalau misalkan kita masih mahasiswa, terus kita hanya mengandalkan pendapatan dari orang tua. Nah, sebenarnya yang paling cocok itu, apalagi kita masih muda nih, sebenarnya yang paling cocok itu kita mulai mencari tahu investasi yang agak beresiko dikit, misalkan reksadana campuran. Karena apa? Karena kita masih semangat tuh mencari tahu tentang ilmu yang tentang ilmu dari investasi yang akan kita tempatkan uang kita seperti itu. Jadi kita bisa mulai belajar dulu. Kalau misalkan kita belajar investasi sejak dini, maka kita juga bisa dan itu investasi kita itu kan untuk jangka panjang karena kita masih muda, karena kita masih muda dan punya waktu yang lebih banyak. Nah, reksadana yang campuran ini kita cari tahu gimana sih bentuk reksadana campuran seperti apa. Nah, campuran ini terdiri apa aja yang bagus seperti itu. Jadi kita cari tahu ilmu tentang investasi tersebut, baru kita mulai menabung dan mulai belajar investasi lah istilahnya seperti itu. Tapi kita juga harus mulai memikirkan mulai memikirkan berapa besarnya tabungan untuk ke depannya. Kita juga menyisihkan untuk belajar investasinya seperti itu. Iya. Monggo Mbak Renita, mungkin udah ada yang nanya sebelum ketika pendaftaran mungkin. Ya, ini ada lagi dari mahasiswa vokasi. Untuk mahasiswa, apakah penting mempunyai tabungan dana darurat atau sebaiknya dipakai investasi saja? Mengingat uang saku mahasiswa itu kan sedikit, Mbak. Jadi mana yang lebih penting, dana darurat dulu atau investasi dulu kalau untuk mahasiswa? Kalau untuk mahasiswa itu sebenarnya nggak hanya mahasiswa ya, untuk semuanya. Untuk semuanya yang paling penting itu sebenarnya dana darurat dulu, karena sesuai dengan konsep perencana keuangan itu, kita harus mulai melihat keamanan dari keuangan kita terlebih dahulu. Baru kita mulai merencanakan financial goals atau tujuan keuangan kita atau investasi dari pendapatan kita seperti itu. Kalau misalkan dana darurat itu kan sangat penting, karena apabila terjadi sesuatu, kita harus punya dana nih yang bisa kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan kita ke depannya seperti itu. Jadi yang paling utama, yang paling penting itu adalah dana darurat. Nah,
Untuk dana darurat itu harus kita perkirakan untuk mahasiswa ya kan single, jadi 3-6, minimal 3 lah. Tapi 3 ini tidak harus langsung 3 terpenuhi, enggak. Kita juga bisa mencicil sedikit demi sedikit. Yang penting hingga terkumpul 3 kali pengeluaran setiap bulannya. Seperti itu sih. Oke. Yang lain Mbak Renita mungkin masih ada? Nah, ini apakah financial planning juga diperlukan bagi mahasiswa yang belum berpenghasilan, Mbak? Sebenarnya financial planning ini sangat penting kita ketahui sejak dini agar ketika kita mulai mendapatkan pendapatan kita itu tidak kaget, tidak langsung tidak bingung untuk mengelola keuangan ini. Kalau misalkan kita nih mahasiswa nih baru lulus terus kemudian mendapatkan kerja, di gaji pertama yang akan kita lakukan pasti kan foya-foya tuh, senang-senang, terus habis itu bingung, loh kok gaji pertama kita udah habis, seperti itu kan. Nah, alangkah baiknya kalau misalkan kita mulai belajar tentang perencanaan keuangan sejak sekarang, itu di saat gaji pertama, itu kita tidak kaget dengan mengelola keuangan itu. Ya, Bang. Iya, Bang. Jadi, keuangan kita itu langsung kita sisihkan untuk investasi aja, seperti itu. Ini nyambung nih Mbak pertanyaannya. Nah, bagaimana cara melatih diri untuk berinvestasi itu sendiri Mbak? Karena untuk memanage keuangan bagi mahasiswa itu mungkin agak susah ya Mbak, karena kan uang masih dari orang tua dan biasanya masih sering dipakai jajan gitu. Nah, cara memanage diri buat berinvestasi itu gimana Mbak? Sebenarnya untuk belajar manage itu lebih tepatnya belajar konsisten untuk menyisihkan uang. Nah, apabila kita sudah mendapatkan, misalkan kita mendapatkan uang bulanan nih, uang bulanan. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan itu harusnya menyisihkan uang untuk ditabungkan gitu. Jangan kita menunggu sisa uang bulanan kita untuk tabungan karena itu pasti akan habis. Jadi alangkah baiknya kita melakukan pengeluaran untuk tabungan itu di awal seperti itu. Nah, setiap bulannya itu harus kita lakukan secara konsisten dari bulan pertama sampai bulan selanjutnya seperti itu. Ya. Mungkin Mbak Renita ini hampir sama ya tentang bagaimana memanage keuangan terutama saat masih mahasiswa gitu ya. Ini ada yang menanyakan tentang gimana sih Mbak kalau kita itu caranya ngatur cash flow keuangan selama masih menjadi mahasiswa. Jadi, ya terima kasih Bun atas pertanyaannya. Kalau mengelola cash flow itu caranya itu kita kalau cash flow sih kita lakukan budgeting dulu. Nah, budgeting ini budgeting ini yang pertama itu berarti untuk tabungan berapa persen, kemudian untuk pengeluaran setiap bulan berapa persen. Misalkan kalau misalnya kita sebagai mahasiswa yang ngekos, untuk biaya kos sendiri itu berapa persen, seperti itu. Nah, terus kita juga harus memilah antara biaya kebutuhan sehari-hari dengan gaya hidup. Yang pasti kalau misalkan biaya kebutuhan sehari-hari kita lebih kecil daripada gaya hidup kita, biaya gaya hidup itu contohnya kayak ke kafe, beli tas, beli baju, itu lebih besar. Nah, biaya gaya hidup inilah yang harus kita kelola, harus kita minimalisir agar keuangan kita itu bisa, maksudnya budget untuk gaya hidup ini harus kita kelola seminimalisir mungkin agar uang yang awalnya untuk gaya hidup ini bisa untuk ditabungkan, seperti itu. Jadi intinya itu sebenarnya pada komitmen ya Mbak Lina ya. Iya. Komitmen untuk menyisihkan di awal bukan dari sisa. Iya. Komit itu juga disiplin, biarpun sedikit nggak apa-apa, tapi yang penting setiap bulan harus dikeluarin untuk kemudian diniatkan untuk ditabung, begitu ya? Iya, benar. Ya. Baik, monggo Mbak Renita, mungkin dari Mbak Renita ada pertanyaan, saya ngumpulin dulu deh. Masih ada kan Mbak? Ya, masih ada Bu, ini di kolom chat ya, saya bacakan. Mungkin Mbak Lina juga bisa terlihat ini pertanyaannya. Dari Putri, saya pernah dengar kalau investasi Hermes yang bikin
Birkin. Yang Birkin katanya lebih menjanjikan daripada investasi tanah. Menurut Mbak bagaimana? Investasi Hermes yang Birkin. Itu investasi tas bukan? Nggak tahu. Mbak Gita mungkin ada di Iya. sini. Mbak Gita silakan. Mbak Gita dari Investasi. FKG. Iya, tas Hermes ya. Iya. Tas itu Mbak, tas Hermes. Iya, tas Hermes ya. Saya ngertinya ayam kremes ya. Saya juga kurang paham. Kalau misalkan investasi Hermes sama investasi tanah ya. Iya sih kayaknya sih tas ya. Ada Iya, tas Hermes yang kemudian modelnya Birkin itu loh. Iya, kalau salah tahu loh ya. Iya. Iya tas Oh iya Hermes, benar tuh. Kalau misalkan investasi ini loh Lin, ini tas Hermesnya yang asli loh, genuine loh ini. Bukan yang KW apalagi buatan Tanggulangi ini. Saya belum pernah punya ini. Apalagi aku. Kalau tas Hermes ini, kalau saya lihat itu berarti kan saya kurang tahu juga sih bentuk investasinya seperti apa nanti. Ya, investasinya gini loh, Lin. Uang tasnya itu kan harganya udah katakanlah ratusan juta lah ya, kayak gitu. Nah, nanti dengan perawatan kayak gitu. Nantinya kemudian kalau lagi butuh uang, maka kemudian tas ini akan dijual begitu. Dan itu semakin, apalagi kalau semakin tahun kan rare nih, kayak gitu. Biasanya tuh harganya akan naik kayak gitu. Kayak gitu tuh gimana nih? Tapi investasinya berupa barang itu tadi, barang luxury ya, luxury good gitu. Jadi kalau misalkan investasi tas Hermes nih, kalau penjelasan tadi, kita harus memperhitungkan nih berapa biaya perawatan juga. Apakah biaya perawatan ini sama harga beli yang kita ketika kita jual di beberapa tahun kemudian ini bisa menutupi dan malah mendapatkan keuntungan. Nah, tapi kalau dibandingkan dengan investasi tanah ya tadi satunya. Nah, kalau investasi tanah itu kalau menurut saya sih lebih baik investasi tanah. Karena apa? Tanah itu sudah pasti harganya akan meningkat dari tahun ke tahun dan biaya perawatannya pun nggak semahal dari investasi tas, seperti itu sih kalau menurut saya. Biaya penyusutannya pun beda ya Mbak? Ya, untuk perhitungan biaya penyusutan, kalau tas itu kan semakin lama, oke lah harganya semakin tinggi, tapi kan kegunaannya, terus kualitas dari kulitnya kan bisa saja resikonya misalkan terkelupas, mudah terkelupas, atau rusak sedikit pun, atau ada garis-garis kecil, itu kan akan menurunkan harga jual, seperti itu. Nah, biaya perawatan itu juga harus diperhitungkan juga, seperti itu. Tapi kalau dibandingkan, kalau menurut saya sih lebih baik investasi tanah, seperti itu. Yang sudah pasti. Baik. Baik Mbak Lina, semoga Mbak Gita tadi jawabannya dari Mbak Lina bisa menjawab ya. Lalu Mbak Meita Ayu Trisnasari nih. Sifat dana darurat sebaiknya harus yang liquid, namun instrumen apa yang tepat untuk menempatkan dana darurat tersebut? Mau nggak Mbak? Iya, terima kasih atas pertanyaannya untuk Mbak Meta. Ya, untuk dana darurat itu kan memang harus kita tempatkan di aset liquid. Jadi aset liquid di sini berarti asetnya itu berupa cash atau tabungan, karena dana darurat ini bukan dana yang untuk kita investasikan untuk kedepannya, tapi dana darurat ini benar-benar dana yang kita sisihkan ke depannya dalam bentuk cash apabila terjadi sesuatu yang mendesak dan kita bingung, tidak memiliki pendapatan sama sekali, kita bisa mempergunakan dana darurat ini. Nah, dana darurat ini harus dalam bentuk cash karena keadaan yang mendesak itu kan kita tidak tahu kapan dan gimananya. Kalau misalkan dana darurat ini kita tempatkan di emas, ketika terjadi sesuatu yang mendesak, kita BU, otomatis kalau kita jual harga emas ini kita akan jual dengan harga di bawah harga pasar, seperti itu. Jadi alangkah baiknya dana darurat itu kita tempatkan di dalam bentuk cash atau tabungan, tapi tabungan ini tidak boleh digunakan untuk keinginan sesuatu yang tidak mendesak. Ini harus dipisahkan dari
kebutuhan sehari-hari, benar-benar untuk kebutuhan yang mendesak saja, seperti itu. Oke, monggo kalau ada teman-teman lain yang mau bertanya, insya Allah yang ada di chat tadi sudah saya sampaikan ya. Mungkin di Mbak Renita. Ya, ini ada yang bertanya, saya ingin berkeinginan menabung untuk masa depan dengan tabungan berjangka. Namun saya mahasiswa yang tidak bekerja. Apakah tabungan berjangka cukup beresiko bagi mahasiswa seperti saya? Silakan Mbak Nina. Tabungan berjangka ini dalam bentuk apa ya kalau bisa saya tahu? Mbak yang nanya Mbak siapa? Mbak Tarisa Sekar, silakan. Boleh Mbak Tarisa mungkin bisa langsung ngobrol aja sama Mbak Lina, Mbak. Iya, boleh. Dalam bentuk apa? Nah, cukup beresiko untuk tabungan berjangka ini dalam bentuk apa ya? Tabungan bentuk uang Kak di bank. Tabungan dalam bentuk uang. Tabungan dalam bentuk uang ini berarti tabungan biasa atau tabungan berjangka itu deposito ya? Nah, kalau misalkan deposito itu berarti kan tidak beresiko ya kalau setahu saya, karena deposito itu kan uang kita dititipkan di bank dan uang itu bisa kita ambil tapi dalam bentuk beberapa bulan kemudian atau beberapa tahun kemudian. Kalau misalkan untuk jangka panjang sih cocok-cocok aja, tapi alangkah baiknya kalau kita masih usianya masih muda dan kita menginginkan pendapatan dari keuntungan itu lebih tinggi, alangkah baiknya kita tempatkan di aset investasi yang memiliki return yang lebih tinggi, karena deposito ini setahu saya pendapatannya sangat kecil, seperti itu. Keuntungannya itu sangat kecil apabila kita akan diinvestasikan untuk jangka panjang, seperti itu sih. Oke, oh iya, tadi deposito kok memang Mbak Lina. Oke, baik. Silakan teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin dari Mbak Renita sendiri. Mbak Renita ini kan udah kerja nih, kayak gitu. Apa nih Mbak Renita yang bisa ditanyakan? Gini Mbak, saya mau tanyakan, saya tertarik dengan investasi reksadana saham dan saham. Nah, tapi kan itu kalau saya baca-baca itu kan untuk tabungan investasi yang jangka panjang ya Mbak, yang 10 tahun gitu. Nah, lebih baik saya itu memilih yang mana Mbak, reksadana saham atau yang saham saja? Kalau dilihat dari fluktuasinya lebih berisiko yang mana dan apa yang harusnya saya pilih kalau saya ingin berinvestasi dalam jangka 10 tahun gitu Mbak? Mungkin bisa ngasih saran? Iya, boleh. Jadi sekarang gini, Mbak Renitanya sekarang termasuk investor yang seperti apa? Apakah suka high risk? High risk. Berarti apakah sekarang gini, kalau misalkan high risk, apakah sekarang sudah mulai memahami nggak untuk berinvestasi saham seperti apa? Apakah udah mengenali gimana cara memilih saham dengan melakukan analisis teknikal dan fundamentalnya? Terus kapan waktunya kita jual sama kapan waktunya kita beli? Apakah sudah memiliki kemampuan tentang saham tersebut? Ilmu tentang seperti itu apa belum? Belum Mbak, kalau analisis sendiri saya mungkin masih bingung. Nah, kenapa saya lebih prefer milik reksadana karena kan ada manajer investasi yang mengelola. Ya. Nggak perlu lihat fluktuasinya tiap hari seperti apa kan kayak gitu. Nah, berarti kalau seperti itu high risk, tapi maksudnya belum mencukupi, belum mengetahui nih secara keseluruhan tentang saham itu seperti apa, alangkah baiknya Mbak Renita itu cocoknya untuk mengambil reksadana saham, tapi jangan semuanya ditempatkan di reksadana saham, karena reksadana saham pun itu kita harus tahu saham apa yang ada di reksadana di portofolio reksadana tersebut. Jangan sampai kita terjebak, misalnya kita beli reksadana saham tapi saham portofolio reksadana tersebut itu adalah saham-saham yang resikonya sangat tinggi, seperti itu. Jangan seluruhnya ditempatkan di situ. Terus kalau misalkan Mbak Renita ini high risk juga, alangkah baiknya ada investasi yang ditempatkan di investasi yang aman, misalkan reksadana campuran, atau ada berapa persen di reksadana
pendapatan tetap seperti itu. Jadi jangan semuanya uangnya Mbak Renita ini ditaruh di reksadana saham, karena kalau misalkan terjadi sesuatu penurunan, karena kan saham itu kita nggak tahu ke depannya juga bakal turun atau bakal naik. Nah, alangkah baiknya Mbak Renita juga mengelola, memanage uang tersebut, uang investasinya ke investasi yang memiliki resiko lebih rendah seperti itu. Mbak, saya pernah dengar ya lihat YouTube channel gitulah. Benar nggak sih Mbak kalau reksadana saham atau saham itu dalam jangka yang sangat panjang itu pasti akan naik? Semua investasi, kalau misalkan kita berinvestasi itu pasti akan naik, tapi tergantung resikonya ya. Maksudnya nggak semuanya investasi reksadana saham itu kedepannya akan naik, tapi kan ada juga reksadana saham yang kedepannya malah turun karena ada faktor ada sesuatu faktor, misalkan IHSG kita lagi turun, kayak misalkan ada keadaan yang tak terduga, misalkan COVID-19 kemarin di bulan Maret kalau nggak salah, Februari itu kan IHSG kita udah mulai bagus tuh, udah mulai kelihatan naik, tapi adanya COVID malah turun menjadi 50%. Nah, keadaan yang itu kita tidak bisa tahu, makanya kita tidak bisa semua investasi pasti bakal naik, tapi ada keadaan tertentulah keadaan yang tidak tak terduga itu bisa menyebabkan mematahkan bahwa investasi itu tidak selalu naik seperti itu. Jadi kita harus memperkirakan, pokoknya dalam berinvestasi itu ada istilahnya jangan menempatkan satu aset seperti ini, ibaratnya investasi itu jangan menaruh telur di satu tempat, karena kalau misalkan di satu tempat itu jatuh, maka semuanya pecah kan, telur itu akan hilang semuanya. Jadi tempatkan telur itu di beberapa tempat agar kalau misalkan satu pecah masih ada telur yang lain seperti itu. Terima kasih Mbak Lina. Iya, sama-sama. Ini ada pertanyaan lagi Mbak dari Faren. Mohon izin bertanya, saya pernah mendengar tentang istilah investasi trading. Apakah investasi tersebut aman dan seberapa besar risiko yang terjadi nantinya? Apakah sebagai mahasiswa bisa melakukan investasi seperti ini? Mohon penjelasannya Mbak. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Mendengar tentang istilah investasi trading. Trading itu berarti kan kita melakukan investasi saham, tapi secara cepat ya. Sekarang gini, kalau misalkan sebagai mahasiswa, itu kalau untuk trading itu kurang cocok. Karena apa? Karena sebagai mahasiswa kita itu kan tidak punya waktu sepenuhnya untuk memantau saham ya. Nah, kalau trading itu kita beli saat ini, beberapa menit kemudian naik berapa persen, itu kita jual. Tapi kalau misalkan kita sebagai mahasiswa, itu kan kita pasti ada waktu, kita harus mengikuti kuliah, seperti itu. Nggak mungkin investasi kita tinggal kan. Sedangkan jual beli saham itu dimulai dari jam 9 sampai jam 3 sore. Itu adalah waktu jam kuliah kan. Kalau misalkan kita tinggal, terus kita main trading, itu akan sangat kacau, tidak cocok untuk di kalangan mahasiswa. Kalau misalkan trading itu benar-benar disarankan untuk orang yang benar-benar melakukan pekerjaannya di permainan saham seperti itu, dan dia udah mengetahui nih langkah-langkah apa yang harus dan punya ilmu sangat kuat di permainan saham seperti itu. Kalau misalkan untuk mahasiswa disarankan masih belum, karena resikonya sangat tinggi. Sangat tinggi seperti itu. Karena waktunya tadi ya Mbak Lina ya. Iya, waktunya tadi juga. Itu kan ketika teman-teman sedang belajar mungkin atau sedang kuliah kayak gitu. Iya. Oke, Mbak Lina, ini ada satu pertanyaan menarik nih. Mbak Lina itu tadi cerita ya tentang investasi gitu kan. Pertanyaannya adalah Mbak Lina sendiri investasinya apa? Iya. Lalu kemudian pertimbangannya apa melakukan investasi tersebut? Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau saya sendiri pribadi, saya cenderung investor yang moderate. Saya bukan investor yang
suka tentang resiko agresif ya, seperti itu. Investasi yang saat ini saya lakukan itu ada dua sih sebenarnya. Satu, saya mulai bermain saham, dan satu, saya sudah mulai membeli reksadana. Kenapa? Karena menurut saya kedua ini relate, dan saya juga bisa memantau kapan misalkan beberapa saat kemudian bisa saya tinggal. Untuk reksadana itu adalah aset investasi yang saya tempatkan apabila terjadi sesuatu di aset investasi saham saya, seperti itu. Jadi buat keuntungan yang ada di reksadana yang saya pilih itu adalah buat menutupi kerugian yang ketika saya bermain saham, seperti itu. Dan reksadana yang saya pilih itu reksadana pendapatan tetap, pasar uang, dan reksadana campuran, seperti itu. Oke. Mbak Lin, ini ada pertanyaan yang sedikit agak tentang ya, penjelasan ya. Apa sih yang disebut dengan analisis teknikal dan analisis fundamental? Iya, kalau terima kasih atas pertanyaannya. Jadi analisis teknikal dan fundamental. Analisis teknikal itu analisis yang kita lakukan berdasarkan track record harga dari saham tersebut. Jadi kita tahu gimana sih jadi kan harga saham itu kan sangat fluktuatif, tapi harga saham tersebut akan mengulang. Jadi di periode yang lama itu akan mengulang di periode saat ini. Jadi kita menarik garis gimana dan kita melakukan beberapa tools yang harus kita lihat dari harga saham tersebut ke depannya itu harga saham perusahaan ini bakal naik atau turun. Nah, untuk analisis teknikal itu adalah analisis yang kita gunakan untuk mengambil keputusan kapan sih kita jual dan kapan kita beli. Nah, kemudian untuk analisis fundamental itu adalah analisis yang kita lakukan dari laporan keuangan di perusahaan tersebut. Nah, analisis fundamental itu ada salah satunya yaitu price earning ratio atau earning per share. Earning per share ini berarti berapa besarnya dividen yang dibagikan di perusahaan tersebut. Kemudian analisis fundamental ini digunakan untuk mengambil keputusan perusahaan yang mana sih yang memilih perusahaan apa sih yang kita ambil, seperti itu. Jadi tidak semena-mena kita langsung membeli saham perusahaan ini, tapi kita harus melakukan kedua analisis ini. Seperti itu sih. Baik, Mbak Lina, ini masih ada pertanyaan lain nih. Masih tentang emas ya Mbak Lina, dari Mbak Lutfiah Rahmawati. Bagaimana cara menghitung persentase keuntungan secara akumulatif yang didapat dari investasi emas di mana harga beli yang didapat berbeda-beda? Seperti itu. Oh ya. Jadi terima kasih atas pertanyaannya Mbak Lutfiah. Jadi untuk secara akumulatif, jadi gini, kalau misalkan kita perhitung itu dari harga beli kita jumlahkan dulu. Jadi berapa gram emas yang kita beli di harga misalkan 600. Berarti kita beli di berapa? Misalkan kita punya 6 gram di harga 600. Kemudian kita juga punya nih misalkan 1 gram di harga 800, seperti itu. Nah, kemudian kita juga punya nih harga 3 gram di harga misalkan 750. Nah, semua itu kita kalikan. Habis itu setelah kita kalikan, kita jumlahkan tuh berapa modal yang kita keluarkan. Nah, setelah berapa modal itu kita tahu, misalkan modalnya ternyata 6 kali 600, misalkan 3 juta, berapa? 3.600.000 ya. Kemudian ditambah 800, ditambah
3 kali 750 berarti kan 2.250.000. Nah, totalnya itu berapa? Nah, dari total ini itu kita sebagai bahan pengurang. Misalkan totalnya kita punya 10 gram. 10 gram kita jual di harga jual 1 juta. Berarti harga jualnya sekarang berarti 10 juta ya. Nah, sedangkan modal secara keseluruhan yang tadi kita sudah jumlahkan itu adalah 9, misalkan 9 juta. Nah, berarti keuntungan kita itu kan 1 juta. 1 juta itulah berapa persen dari 10 juta, seperti itu. Ya, monggo Mbak Renita. Mungkin ada yang nanya di kolomnya Mbak Renita mungkin. Oke, kapan kita harus memutuskan untuk mendatangi financial planner? Di mana saat ini banyak tersedia platform untuk belajar finansial. Kapan? Kapan kita memutuskan untuk mendatangi financial planner? Di mana saat ini kan sudah banyak itu Mbak, tersedia berbagai platform untuk belajar tentang finansial. Jadi, kapan sebaiknya kita bertemu dengan financial planner? Jawabannya ketika kita sudah memiliki pendapatan tetap. Tapi untuk belajar tentang financial planner itu alangkah baiknya sedini mungkin agar kita tahu ilmu tentang perencanaan keuangan. Kalau misalkan kita ketemu financial planner ketika kita sudah mendapatkan pendapatan tetap dan harus memikirkan memikirkan masa depan kita, seperti itu. Jadi ketika kita sudah memiliki pendapatan tetap, kita harus mulai tuh mengelola keuangan itu, seperti itu sih. Jadi ketika sudah memiliki pendapatan tetap gitu ya Mbak? Iya. Selanjutnya nih Mbak, manakah yang menjadi prioritas utama dalam mengatur keuangan untuk generasi milenial? Mungkin yang masih lajang gitu ya, yang belum menikah, manakah yang menjadi prioritas utama dalam mengatur keuangan? Untuk mengatur keuangan gimana ini maksudnya? Untuk apa gitu? Jadi kalau misalkan untuk generasi milenial untuk saat ini, yang paling pertama mengaturnya itu kita mulai berlatih menabung secara konsisten. Nah, menabung ini yang harus kita lakukan, menabung untuk dana darurat terlebih dahulu. Nah, ketika dana darurat ketika kita mulai memperhitungkan, oh berarti saya saat ini masih lajang mahasiswa, terus pengeluaran tiap bulan saya 1 juta setiap bulan, otomatis dana darurat yang harus saya kumpulkan itu adalah 3 juta nih. Nggak mungkin kan mahasiswa, ya mungkin sih, tapi kan sebagian besar itu tidak mungkin kita bisa memenuhi 3 kali pengeluaran setiap bulan. Nah, dari situlah kita mulai belajar untuk menyisihkan uang saku kita untuk memenuhi dana darurat tersebut. Jadi misalkan 500, yang penting setiap bulan itu harus konsisten ditaruh untuk dana darurat. Setelah dana darurat itu tercapai, baru kita belajar menyisihkan untuk berinvestasi. Nah, investasi ini kita sesuaikan dengan profil risiko tadi, seperti itu. Untuk beli apa, misalkan mau beli tas, untuk beli apa, yang penting kita mulai belajar dulu bagaimana cara mengelola keuangan itu. Nah, setelah kita mendapatkan pendapatan yang tetap dari gaji dan kita sudah harus memikirkan masa depan, baru kita sudah terlatih tuh dari saat mahasiswa. Jadi kita tidak kaget ketika mendapatkan gaji pertama, seperti itu. Oke. Mbak, kan ini pesertanya banyak yang mahasiswa, dan dari tadi kita juga banyak membicarakan tentang investasi. Nah, adakah tips dan trik dari Mbak Lina untuk mahasiswa agar berinvestasi? Tips dan trik untuk berinvestasi. Jadi kalau misalkan berinvestasi itu tetap langkah pertama itu mengenali profil resiko, terus kita belajar dulu tentang investasi, produk-produk investasi seperti apa yang cocok, kemudian kita juga harus mulai gimana sih mengetahui misalkan melihat harga jual emas, harga beli emas, seperti itu. Terus kita juga harus mengetahui reksadana
jenis-jenisnya reksadana, gimana cara perhitungannya, terus kita saham, kita juga harus tahu analisis teknikal itu seperti apa, analisis fundamental itu seperti apa, baru kita mulai menyisihkan uang, gimana misalkan kita ingin membeli reksadana, terus kita ketahui broker-broker apa yang cocok, karena kan broker di Indonesia itu banyak, jadi kita harus tahu broker mana yang berkualitas, seperti itu. Anita, masih ada pertanyaan kah? Mungkin saya sendiri boleh Bu bertanya. Boleh. Nah, bahkan sekarang banyak ya investasi yang menggunakan aplikasi, jadi online gitu Mbak, nggak perlu datang ke bank, nggak perlu apa-apa. Nah, kalau menurut Mbak Lina sendiri, seperti itu aman tidak atau efektif tidak Mbak digunakan untuk berinvestasi? Karena sekarang banyak seperti Bibit, Ajaib, kan banyak itu Mbak. Nah, Iya. kalau Mbak Lina sendiri, apakah itu efektif untuk digunakan? Jadi platform seperti itu sebenarnya sangat efektif ya, karena broker di sini, broker di Indonesia saat ini itu ketika kita mau mendaftar emang sudah mulai online, dan kita membeli saham, membeli reksadana itu memang sudah mulai online. Nah, kita lihat apakah perusahaan itu sudah termasuk dilindungi oleh OJK atau enggak, seperti itu. Kalau misalkan sudah dilindungi oleh OJK atau bagian dari OJK lah istilahnya, dan aman, baru boleh kita menggunakannya. Sebenarnya semua broker itu aman asalkan mereka asalkan kita mulai mencari tahu dulu lah, istilahnya mencari tahu perusahaannya itu seperti apa, track record-nya seperti apa. Jangan langsung percaya, tapi jangan langsung percaya di satu platform, kita harus membandingkan juga dengan platform yang lain, seperti itu sih. Oke. Baik, terima kasih Mbak Lina. Ya, sama-sama. Baik, Mbak Lina, ini sambil menunggu pertanyaan atau mungkin teman-teman sudah mulai ada gambaran begitu ya. Ini yang terutama untuk mahasiswa nih. Di bulan-bulan seperti ini biasanya teman-teman itu, ada yang raise hand, Mbak Ren, Mbak Ana Agung, siapa tadi itu? Silakan. Silakan Mbak. Iya tadi raise hand tadi. Silakan Mbak. Langsung aja yang raise hand, monggo. Sepertinya kepencet mungkin Bu, nggak ada jawaban. Iya, Mbak Lina, biasanya nih di bulan-bulan ini teman-teman mahasiswa itu yang katakanlah mengikuti PKM, lalu yang mengikuti KBMI gitu, itu mereka sudah diumumkan kalau mereka itu menerima pendanaan gitu ya, katakanlah mungkin 1 bulan lagi mereka itu akan menerima pencairan dana 70%. Nah, judulnya kan memang untuk pengembangan usaha, untuk kepentingan usaha mereka. Buktinya kan mereka bikin proposal ya, lalu kemudian diusulkan. Nah, menurut Mbak Lina nih, bagaimana nih perlakuan dari uang hibah tersebut ya? Katakanlah kan turunnya baru 70% nih, kayak gitu. Monggo silahkan. Iya, terima kasih atas pertanyaan Bu. Di sini kalau misalkan kita mendapatkan uang hibah, itu yang dilakukan mahasiswa itu biasanya kan membelanjakan barang-barang branded nih. Contohnya handphone, terus beli tas atau apa untuk memenuhi kebutuhan sosialita, karena dapat uang hibah itu rasanya kan senang, terus kayak kaget baru pertama kali dapat uang segini nih, untuk apa ya enaknya, pasti untuk makan sama teman-temannya atau apa. Tapi alangkah baiknya kita ketika memperoleh uang hibah itu kita sudah mulai memikirkan cara uang tersebut bekerja dan menghasilkan pendapatan tambahan agar tujuan keuangan kita yang ke depannya itu bisa tercapai. Jadi alangkah baiknya uang hibah tersebut kita jangan dipergunakan untuk membeli barang-barang konsumtif. Alangkah baiknya digunakan untuk mengembangkan bisnis atau untuk berinvestasi atau untuk mencukupi dana darurat, seperti itu. Jangan langsung dibelanjakan untuk barang-barang yang konsumtif. Apalagi kan dananya memang turun karena mereka mengajukan untuk pengembangan usaha ya. Iya. Kan ya memang harus dikembalikan dulu pada niatnya untuk apa dulu gitu sebelum kemudian
nantinya jangan sampai tersesat untuk membeli barang-barang konsumtif. Begitu ya Mbak Lina ya? Benar sekali. Monggo Mbak Ren, apakah ada yang bertanya? Belum ada di Mbak Renita? Belum sih Bu. Mungkin saya mau bertanya, Mbak misal ya kalau sudah memiliki gaji tetap, nah untuk pembagian persentase mungkin ya, untuk pembagian investasi berapa, untuk kebutuhan berapa persen, itu apakah Mbak Lina memiliki tips untuk itu Mbak? Iya, sebenarnya untuk investasi berapa persen, tadi kan sudah saya jelaskan di waktu pengecekan cash flow. Jadi untuk rasio tabungan itu alangkah baiknya minimal itu adalah 10% dari pendapatan kita. Tapi kita harus sesuaikan juga berapa sih, tapi alangkah baiknya itu harus lebih besar dari 10%, seperti itu. Nah, nanti sisa dari uang, berarti sisa dari pendapatan kita itu bisa kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan kita yang lain. Nah, tapi pemenuhan kebutuhan itu misalkan contohnya aja ya, kalau saat ini saya itu 30% atau 40% saya gunakan untuk investasi karena saya belum punya hutang nih. Kalau misalkan belum punya hutang berarti 40% saya gunakan untuk investasi, kemudian sisanya saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kayak misalkan belanja kebutuhan sehari-hari, terus sisanya juga ada kebutuhan gaya hidup, seperti itu. Pokoknya setiap bulan itu kita harus konsisten untuk menabung, seperti itu. Kuncinya itu konsisten Mbak Renita. Iya. Sedikit-sedikit tapi yang penting konsisten gitu. Jadi kalau ada yang jual-jual cilok ya jangan keluar gitu ya Mbak Renita, jangan ngejar. Benar sekali. Kita live YouTube juga, ini ada pertanyaan di chatnya live YouTube dari Nur Metasari, contoh investasi apa yang cocok buat saya, usia saya 21 tahun. Investasi apa yang cocok untuk usia 21 tahun? Itu tergantung dari diri kalian sendiri. Kalian berani nggak untuk mengambil resiko, terus kemudian investasi kalau misalkan di usia 21 tahun ya seperti yang tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu bisa saja reksadana atau saham. Tapi kalian juga sebelumnya itu apakah kalian sudah berani dan punya ilmu nggak tentang investasi tersebut. Jangan sampai kita investasi tapi cuma ikut-ikut teman, atau misalkan kita biar gengsi nih investasi ini biar terlihat keren. Jangan, karena kalau misalkan rugi kalian nggak tahu tuh cara mengelolanya, seperti itu. Jadi kalian investasikan sesuai dengan keadaan dan sesuai dengan tingkat keyakinan kalian dalam berinvestasi. Investasi itu tidak hanya dalam bentuk saham, reksadana, bisa juga kita juga mulai membuka bisnis, misalkan bisnis online shop, seperti itu juga merupakan investasi, seperti itu. Baik Mbak Renita, mungkin ini waktunya udah jam 14.37, karena Mbak Renita juga nanti akan perlu untuk kemudian menyebarkan angket ya, gitu ya. Mbak Lina, sebelum nanti mengakhiri, saya mau memberikan kesempatan untuk Mbak Lina memberikan closing statement aja, mungkin tips bagi teman-teman untuk bisa disiplin atau komit aja di dalam mengelola uang. Gimana nih caranya? Jadi, ya terima kasih. Jadi kan kita tidak tahu bahwasannya kebutuhan kita di masa yang akan datang itu akan semakin banyak. Jangan menabung dari sisa, tabunglah dari awal, dan kita harus lakukan budgeting terlebih dahulu sebelum melakukan perencanaan keuangan. Kemudian cek dulu kondisi keuangan kita apakah sudah aman atau belum. Kalau sudah aman, baru kita mulai memikirkan tujuan keuangan kita. Kemudian, yang paling penting dari berinvestasi itu kita harus konsisten. Latihlah berinvestasi atau menabung sejak dini, dan mulai mengenali
ilmu tentang perencanaan keuangan sejak dini agar ketika kita sudah mendapatkan pendapatan yang tetap, kita tidak kaget untuk mengelola keuangan tersebut. Mbak Lina, minta maaf, Ya. meskipun tadi ternyata closing statement, tapi ternyata ada satu pertanyaan yang nyempil. Tapi juga harus disampaikan ya, karena boleh. Acara sharing bersama, artinya teman-teman selesai acara ini tentunya punya satu wawasan baru gitu ya. Iya. Ini pertanyaan dari mahasiswa Untar di sini. Makasih Mbak ya sudah gabung pula di PPKK-HA Universitas Airlangga. Semoga ini adalah bukan gabungnya Mbak di acara ini yang terakhir ya. Moga-moga nanti akan gabung lagi. Pertanyaannya adalah gimana nih ngelola uang ketika saat pandemi kayak gini kebutuhan meningkat gitu. Sementara pemasukannya nggak imbang sama pengeluarannya. Gimana nih Mbak? Iya, benar sekali. Pertanyaan dari Mbak Nurhaliza ini sebenarnya dari kondisi seperti ini kebutuhan kita kan meningkat memang benar, tapi pendapatan kita juga tidak sebesar pendapatan sebelumnya. Nah, alangkah baiknya kita mulai memanage pengeluaran yang kita keluarkan. Jadi kalau bisa kita menahan pengeluaran kita yang konsumtif atau pengeluaran impulsif itu minimalisir mungkin, agar pengeluaran kita itu untuk pengeluaran yang kita butuhkan aja gitu. Terus ketika kita sudah memanage pengeluaran kita juga harus menyisihkan beberapa uang kita untuk ditempatkan di aset investasi agar pendapatan kita bertambah. Dari situlah dari situlah kekurangan dana kita itu akan tercukupi dari pendapatan tambahan dari investasi tersebut. Jadi gimana caranya kita harus memikirkan agar adanya tambahan pendapatan selain dari pendapatan tetap seperti itu. Itu adalah pertanyaan terakhir, semoga bisa menjawab ya pada teman-teman yang tadi menanyakan itu. Intinya adalah teman-teman harus disiplin ketika kalian sudah merencanakan untuk membelanjakan uang, termasuk itu tadi menabung itu adalah di awal bukan di sisanya, kayak gitu. Ya. Mungkin kalau untuk teman-teman nih, mungkin juga ini pesan saya sih sebenarnya adalah jangan sering-sering scroll Shopee, jangan sering scroll GoFood gitu ya atau GrabFood, itu godaan gitu ya. Kurang lebih itu. Baik, semoga materi yang diberikan oleh Mbak Lina pada siang hari ini memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya jangan kapok untuk kemudian bergabung di Airlangga Entrepreneur Club. Tentunya akan banyak sekali topik-topik yang terkait dengan entrepreneur dan juga kalau di ACC namanya adalah Airlangga Career Club berhubungan dengan dunia karir selain kewirausahaan.